Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah Bapa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, setelah mendengar Injil Tuhan, sabda Tuhan yang kita sambut pada hari Jumat ini, kiranya langsung muncul di benak kita. Mengapa Tuhan Yesus kok marah-marah di bait suci? Seharusnya kan malah Dialah yang harus menciptakan suasana yang kusuk di sekitar bait Allah. Saudara-saudara, memang ada alasan yang mendasar tindakan Tuhan Yesus itu, yakni ingin menunjukkan dan mengajarkan kasih-Nya yang utama dan pertama, yakni kasih kepada Allah Bapa. Bait Allah adalah tempat suci di mana banyak orang datang dari segala penjuru untuk mempersembahkan kurban kepada Allah dan juga untuk mendengarkan ajaran Tuhan. Tetapi untuk mempersembahkan kurban, para persyarah tidak mungkin membawa kurban hewan dari rumahnya yang jauh. Maka mereka cukup membeli hewan yang ada di sekitar bait Allah itu. Bahkan yang dijual itu hewan yang memenuhi persyaratan, yakni yang tidak bercacat. Maka mereka membeli hewan di tempat bait suci itu. Tetapi apa yang terjadi? Bait Allah berubah menjadi tempat jual beli hewan untuk mencari keuntungan. Maka bait Allah dipenuhi para pedagang hewan, kurban, dan penukar uang. Hewan kurban yang dijual pun hewan yang tak bercacat dan tentu tinggi harganya. Dan alat pembelian yakni uang pun harus menggunakan uang Yahudi yakni shekel, supaya bisa membeli hewan kurban itu. Kalau membeli dengan uang asing itu haram. Maka orang yang berziarah yang ingin mempersembahkan hewan kurban harus menukarkan uangnya dengan uang Yahudi yang bernama shekel itu untuk membeli hewan kurban. Jadi orang yang datang memadati bait Allah itu malah sibuk mencari untung, bukan ingin menyembah Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus marah-marah juga karena ingin menegaskan bahwa Allah lah yang paling utama
untuk dikasihinya. Ini pesan penting karena banyak orang hidupnya tersesat di dunia ini gara-gara mereka memilih mencintai uang daripada mencintai Allah. Maka untuk memberikan peringatan kepada para persiarah, Yesus menampilkan drama yang ingin mengembalikan makna bait suci. Jangan ada semangat jual beli, tetapi semangat mencintai Allah. Drama macam itu sering dilakukan oleh para nabi, yakni Nabi Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Hosea, dan masih banyak nabi yang lain untuk menyadarkan kepada umat akan pesan Allah yang ingin disampaikan kepada umatnya. Lewat drama Yesus yang kalap dan marah dengan mencambui hewan yang dijual di bait suci itu, juga dengan menjungkir balikkan meja penukar uang itu, Yesus ingin mengingatkan kepada umat, jangan jadikan rumah Bapa menjadi pasar. Karena bait suci adalah tempat penyucian hati orang di hadapan Allah supaya bisa bersekutu dengan Allah. Saudara-saudara, arti yang lebih dalam atas bait Allah adalah hati manusia. Setiap orang memiliki hati, tetapi apakah hati bisa digunakan dan diperankan dengan baik dan benar? Hati manusia adalah juga menjadi bait Allah, tempat kehadiran Allah pada manusia. Maka hendaklah diusahakan hati yang selalu bersih dan suci dari aneka macam yang bisa mengotorinya, yakni kebohongan, kemesuman, keduniawian, kenajisan, emosi tinggi, dan aneka macam tindakan yang mengotori hatinya. Hati adalah tempat Allah menemui kita manusia masing-masing. Kita bertemu dengan Allah hanya dalam keadaan hati yang bersih. Setelah Allah membersihkan dosa-dosanya lewat jalan pertobatan yang dilakukan oleh manusia di hadapan Allah yang Maha Rahim. Dan Tuhan Yesus menampilkan drama di bait suci itu untuk mengajak siapapun yang memiliki hati yang kotor, diajak untuk membersihkan diri dan mengarahkan kembali kompas hidupnya dengan mengasihi Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.